Di El Salvador, mereka yang merusak negara akan diburu, ditangkap, dan dibuang ke penjara tanpa ampun. Di Indonesia, mereka, para penjahat nasional itu, dapat remisi, keluar penjara, lalu nyalon jadi pejabat lagi. Kalau El Salvador saja bisa membasmi geng kejahatan dalam 2 tahun, kenapa kita masih mentolerir koruptor selama puluhan tahun? Kenapa? Sampai tahun 2020, El Salvador dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Di balik jalanan sempit dan rumah-rumah reot, geng-geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18 tumbuh seperti virus. Mereka tidak hanya memeras dan mengancam, tetapi juga membunuh, memperkosa, dan menguasai wilayah-wilayah seperti negara dalam negara. Bahkan, polisi pun seringkali tak berdaya di hadapan mereka. Warga hidup dalam ketakutan setiap hari, tak ada yang aman, bahkan anak-anak. Semua berubah saat seorang presiden pemberani bernama Nayib Bukele naik ke tampuk kekuasaan. Ia tidak datang dengan janji-janji manis atau pendekatan kompromi. Bukele hanya bilang satu hal, cukup sudah. Dan dari sana, mesin kekuasaan digerakkan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, lebih dari 75.000 anggota geng ditangkap. Penjara super besar dibangun dengan kapasitas 40.000 narapidana. Dan penjaranya bukan main-main, dinding tinggi tanpa jendela, kawat berduri ganda, dan penjagaan bersenjata lengkap 24 jam. Tahanan tidak diberi kasur empuk, tidak ada akses internet, tidak ada fasilitas hiburan. Mereka duduk bersimpuh, tunduk, dengan kepala pelontos dan tangan terborgol. Gambar-gambarnya tersebar ke seluruh dunia, memang mengerikan. Tapi bagi sebagian rakyat El Salvador, ini adalah pemandangan yang menyejukkan. Karena untuk pertama kalinya, para penjahat itu ketakutan di balik jeruji. Efeknya langsung terasa, tingkat pembunuhan turun lebih dari 90%. Jalanan yang dulu dikuasai para geng dan berbahaya, kini aman. Warga yang sebelumnya takut keluar malam, kini bisa berjalan di bawah lampu kota tanpa rasa was-was. Turis mulai berdatangan kembali, dan ekonomi pun perlahan bangkit. Ya, kini El Salvador menjelma menjadi salah satu negara paling aman. Tapi semua itu tak terjadi karena diplomasi atau mediasi. El Salvador berubah karena satu hal, kekerasan dilawan dengan kekuatan. Negara hadir dengan wajah tegas dan tanpa kompromi. Sebuah tindakan yang keras memang, tapi bagi rakyat yang puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang kejahatan, itu adalah bentuk keadilan yang mereka tunggu seumur hidup. Indonesia memang tak punya geng-geng bersenjata seperti di El Salvador yang dulu, tapi kita punya geng lain. Mereka lebih rapi, lebih berjas, dan jauh lebih licik. Mereka tak mencoret tembok atau menembak di jalanan, tapi mereka menguras uang negara lewat tinta tanda tangan dan rapat-rapat mewah. Namanya koruptor. Mereka adalah geng elit yang tak hanya mencuri uang rakyat, tapi juga mencuri masa depan negeri ini. Mereka tidak menodongkan senjata ke kepala kita, tapi dengan tenang mereka menandatangani proyek fiktif, mengatur lelang, dan menilap anggaran-anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Mereka tak membunuh dengan pisau atau pistol, tapi hasil kejahatan mereka bisa membuat anak-anak putus sekolah, pasien tak tertolong, dan rakyat makin miskin. Ini bukan kejahatan biasa, ini kejahatan sistemik yang merusak akar bangsa. Lebih ironis lagi, para koruptor di Indonesia justru diperlakukan seperti tamu VIP. Vonis mereka ringan, rata-rata hanya ya tahulah sendirilah. Bahkan, setelah dijatuhi hukuman, mereka masih bisa menikmati pemotongan masa tahanan, fasilitas mewah di balik jeruji, dan mungkin seringkali aset hasil korupsi tak pernah benar-benar kembali ke negara. Mereka keluar penjara dengan mobil mewah menjemput, disambut senyum, dan dalam beberapa kasus kembali mencalonkan diri jadi pejabat. Geng kriminal di El Salvador dibasmi habis-habisan, tapi geng koruptor di Indonesia hidup makmur, santai, dan bebas berkeliaran di atas panggung kekuasaan. Kita hidup di negeri di mana mencuri miliaran bisa dianggap khilaf, tapi mencuri sebutir semangka bisa masuk penjara bertahun-tahun. Ini bukan sekedar ironi, ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan keadilan. Ketika El Salvador menetapkan state of exception, banyak yang terkejut. Hak sipil dibatasi, kebebasan individu dikorbankan sementara. Tapi apa hasilnya? Penangkapan besar-besaran terjadi. Geng yang dulu tak tersentuh kini dipermalukan di depan publik, diborgol, dan dijejalkan ke dalam penjara raksasa. Negara akhirnya menang karena berani mengambil langkah yang luar biasa demi keselamatan rakyat. Indonesia tidak harus menjadi El Salvador, tapi kita bisa belajar dari keberanian mereka. Kita tak bicara soal menjadi negara otoriter, tapi soal punya nyali untuk menganggap koruptor sebagai musuh negara. Kalau teroris dihukum berat karena merusak stabilitas, lalu kenapa koruptor yang merusak ekonomi nasional hanya dipenjara sebentar?
Kita butuh sistem baru, hukuman maksimal tanpa potongan, penyitaan total aset, bukan sekedar mengandalkan denda simbolik. Penjara khusus koruptor bukan yang bisa disulap jadi hotel. Pengadilan cepat tanpa sandiwara dan alasan sakit jantung mendadak. Dan yang paling penting, transparansi total. Publikasikan wajah dan kekayaan mereka biar publik tahu siapa yang merampok negeri ini. Karena selama para pencuri negara masih bisa tidur nyenyak di kasur empuk, reformasi hukum tak lebih dari ilusi. Kita tidak butuh basa-basi, kita butuh ketakutan, kita butuh efek jerak. Karena kalau negara tak membuat koruptor takut, maka korupsi akan terus jadi budaya dan kita akan terus jadi korban. Nayib Bukele memang menuai kritik internasional, dituduh melanggar hak asasi manusia, dianggap menahan orang tanpa proses hukum yang layak. Tapi satu hal tak bisa dibantah, rakyat El Salvador mendukungnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, anak-anak bisa bermain di jalan tanpa rasa takut. Dan malam tidak lagi identik dengan kematian. Indonesia jelas berbeda. Kita negara demokrasi dengan konstitusi dan sistem hukum yang mengedepankan keadilan prosedural. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi itu alasan untuk memanjakan penjahat? Apakah kebebasan sipil juga termasuk kebebasan bagi koruptor untuk hidup mewah sambil tertawa di balik jeruji yang longgar? Demokrasi tanpa keberanian untuk menghukum adalah demokrasi yang lemah. Masalah kita bukan sekedar kurangnya hukum, masalah kita adalah sistem yang rusak dari dalam. Korupsi di Indonesia bukan hanya soal individu, tapi soal jaringan-jaringan yang merentang dari proyek fiktif hingga ruang sidang, dari birokrasi hingga parlemen. Dan seringkali, wajah-wajah yang dulu tertangkap kamera karena kasus korupsi, kini muncul kembali di layar televisi, mencalonkan diri hingga menjabat lagi. Dasar tidak tahu malu. Mungkinkah Indonesia punya nyali seperti Bukele, punya political will untuk berkata, cukup sudah? Atau semua akan tetap jadi sandiwara tahunan, sekedar orasi dan ikrar anti korupsi setiap tanggal 9 Desember sebelum kembali diam dan pura-pura lupa? Jika penjahat terus dilindungi sistem, maka keadilan negeri ini tak akan pernah benar-benar ada. Sekali lagi, Indonesia tidak perlu meniru El Salvador secara mentah. Kita punya sejarah sendiri, sistem sendiri, dan nilai-nilai demokrasi yang harus dijaga. Tapi bukan berarti kita tak bisa belajar. Karena saat negara lain berani bertindak, kita justru masih sibuk berdiskusi sambil menyaksikan uang rakyat digerogoti sedikit demi sedikit, atau banyak demi banyak dan tahun demi tahun. Perubahan tidak datang dari pidato, perubahan datang dari keberanian, dari pemimpin yang tak hanya bicara soal keadilan, tapi berani bertindak meski penuh resiko. Nayib Bukele menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat bisa berarti perang terhadap sistem yang busuk, bukan sekedar mengganti pejabat, tapi menghancurkan akar penyakitnya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah pemimpin kita punya nyali yang sama? Atau kita hanya akan terus menyaksikan panggung drama politik dengan aktor-aktor lama yang selalu selamat dari jerat hukum? Jika negara terus berkompromi dengan korupsi, maka jangan heran jika rakyat perlahan kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan. Sekarang pertanyaan paling jujur untuk kalian, apa hukuman yang bisa menimbulkan efek jerah untuk para koruptor ini? Dan kalau kamu jadi presiden, beranikah melakukan pembersihan total? And find me in the next video. Bye-bye.